Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang merayakan Maulid Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembahasan yang banyak dibahas di belakangan ini. Khususnya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Ashur pada abad ke-9, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Dan para ulama belakangan menulis berbagai tulisan di dalam pembahasan ini. Baik itu yang membolehkan maupun yang melarangnya. Dan berbagai fatwa bertebaran, ada yang pendek, ada yang panjang. Dan orang-orang membicarakannya. Hanya saja banyak kesalahpahaman di sana sini. Maka ini mungkin yang perlu kita terangkan pada kesempatan ringkas ini. Saya akan bahas dalam poin-poin yang singkat yang saya harapkan kita semua bisa melihat uraian apa alasan orang yang melarang dan apa alasan yang mereka yang membolehkan, serta kita melihat apa sebenarnya hakikat yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ada banyak pembahasan di sini. Saya bentuk dalam konteks tanya jawab. Yang pertama, adakah kadar yang disepakati antara mereka yang membolehkan atau menganggap baik perayaan Maulid dengan orang yang melarang perayaan Maulid tersebut? Jawabannya ya, kadar kesepakatan ada dalam beberapa hal. Yang pertama, semuanya bersepakat bahwa merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak terjadi di masa para as-salaf as-salih dari 3 generasi, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bahkan kita akan dengarkan sebagian dari yang membolehkan juga mengakui bahwa Maulid itu adalah bid'ah, hanya saja dianggap bid'ah hasanah. Saya akan bacakan ucapan-ucapan para ulama di dalam hal ini. Saya mulai dari yang melarang dulu.
yang menganggap tidak bolehnya. Yang pertama adalah Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah al-Harrani ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Dalam kitabnya Iqtida as-Siratal Mustaqim di jilid 2 halaman 619, beliau berkata, lam yaf'alhu salaf ma'a qiyamil muqtada lahu wa adamil mani' minhu. Maulid itu tidak dilakukan oleh para as-salaf, padahal ada hal yang mengharuskan mereka mengerjakannya dan tidak ada yang menghalanginya. Iya. Kan kalau ditanya yang melakukan maulid, kenapa kalian melakukan maulid? Karena kecintaan kepada Nabi. Kan begitu. Itu salah satu alasannya, kecintaan kepada Nabi. Kecintaan kepada Nabi ada di masa itu. Ya, kalau mau ditanyakan siapa yang lebih cinta kepada Nabi melebihi para sahabat, jawabannya ada atau tidak ada? Tidak ada yang lebih cinta dari para sahabat. Berarti hal itu ada di masa para sahabat, para salaf. Tapi tidak ada yang mengerjakan itu. Dan tidak ada mani', tidak ada yang menahan. Karena itu kata beliau, "Lau kana hadha khairan mahdan aw rajihan, lakana as-salafu ahaqqa bihi minna." Andai kata perayaan Maulid ini adalah kebaikan murni atau kebaikan yang rajih, kebaikan yang mendominasi, para salaf itu lebih berhak daripada kita di dalam merayakannya. Iya. Karena para salaf itu mereka lebih besar cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum 'alal khairi ahras. Dan terhadap kebaikan mereka lebih bersemangat. Mereka lebih bersemangat. Tapi ternyata mereka tidak lakukan. Kenapa? Karena yang mereka tampakkan bukan perayaan maulidnya. Kata Syekhul Islam, wa innama kamalu mahabbatihi wa ta'dhimihi fi mutaba'atihi wa ta'atihi wa ittiba'i amrihi wa ihya'i sunnatihi batinan wa zahira. Tetapi kesempurnaan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengagungan kepada beliau adalah di dalam mengikutinya, di dalam taat kepada beliau, di dalam menjalankan perintahnya, di dalam menghidupkan sunnahnya yang zahir maupun yang batin, dan di dalam menyebarkan wa nashri ma bu'itha bihi, menyebarkan apa yang menyebarkan agama yang Nabi diutus dengannya, wal jihadu ala dhalik, dan berjihad di atas hal tersebut, bil qalbi wal yadi wal lisan, dengan hati, dengan tangan dan dengan lisan. Fa inna hadhihi tariqatus sabiqin al awwalin minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan. Kata beliau, inilah jalannya orang-orang terdahulu lagi pertama dari kalangan sahabat, muhajirin dan al-ansar, serta siapa yang mengikuti mereka dengan sangat baik. Ini satu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yang kedua, Al-Imam Tajiduddin Amr ibn Salim Al-Lakhmi, yang masyhur dengan sebutan Al-Fakihani. Masyhur dengan sebutan Al-Fakihani. Al-Fakihani ini punya kitab tercetak, judulnya Al-Maurid fi Amalil Maulid. Iya. Dan buku beliau ini disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala secara lengkap di dalam kitab beliau Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Iya. Al-Fakihani berkata apa? Al-Fakihani meninggal pada tahun 734 Hijriah. Meninggal pada tahun 734 Hijriah. Kata Al-Fakihani, la a'lamu li hadzal maulid aslan fi kitabin wala sunnatin wala yunqalu amaluhu an ahadin min ulama'il ummah alladziina humul qudwatu fid dini al-mutamassikuna bi atharil mutaqaddimin bal huwa bid'ah. Kata Al-Fakihani, saya tidak mengetahui ada dasar untuk maulid ini. Dasar pijakan, dasar dalil yang berasal dari Al-Quran, tidak ada pula dari sunnah, dan tidak pula dinukil pengamalan maulid ini dari seorang pun di kalangan ulama umat.
ulama umat yang merupakan panutan dalam agama yang berpegang dengan jejak-jejak ulama terdahulu. Bahkan dia adalah bid'ah. Baik, ini Al-Faqihah ini sudah di abad ke-8. Wafatnya tahun 734 Hijriah. Berikutnya, di antara yang menyebutnya sebagai bid'ah, tidak ada dari para salaf, adalah Al-Allamah Ibnul Hajj rahimahullah. Al-Faqihan ini ulama Malikiyah. Ibnul Hajj juga dari ulama Malikiyah. Dan ucapan Al-Faqihan ini penerapannya tentang pelarangan maulid tidak bolehnya ini dinukil oleh sejumlah ulama Malikiyah dalam buku-buku mereka di pembahasan fikih. Adapun Ibnul Hajj dalam kitab beliau Al-Madkhal, beliau menjelaskan fa'in khala, maksudnya fa'in khala minhu, apabila maulid ini tidak ada di dalamnya as-sama, tidak ada di dalamnya dari nyanyian-nyanyiannya orang-orang sufi, wa umila ta'aman faqat, dan dibuat makanan saja di dalam maulid ini, wa amila ta'aman faqat, dan orang yang melakukan maulid dia membuat makanan saja, wa nawa bihil maulid wa da'a ilaihil ikhwan wa salima min kulli ma taqaddama dzikruhu, dan dia hanya meniatkan maulid, dia panggil kawan-kawannya dan selamat perayaan maulidnya dari segala kerusakan yang telah disebutkan. Sebelumnya ada beliau terangkan ya tentang mafasid dari maulid. Maka hukum maulid yang seperti ini apa? Kata beliau, fahuwa bid'atun binafsi niyatihi faqat. Maka dia itu adalah bid'ah dengan niat itu saja. Ya, kenapa? Inna dzalika ziyadatun fid din laisa min amalis salafil madin. Alasannya karena itu tambahan di dalam agama. Tidak ada dari amalan para as-salaf yang terdahulu. Iya. Wattiba'us salaf aula. Mengikuti as-salaf lebih layak, kata beliau. Bal aujab. Bahkan lebih wajib. Iya. Jelas ya? Kata beliau aula, mengikuti as-salaf aula. Bal aujabu min ayyazida niyatan mukhalifatan lima kanu alaihi. Iya. Bahkan itu lebih wajib ya, daripada dia menambah niat yang menyelisihi apa yang para salaf berada di atasnya. Liannahum asyaddun nasi ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhiman lahu wa li sunnatihi. Karena mereka ini, para salaf ini manusia yang paling kuat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling mengagungkannya, mengagungkan Nabi dan mengagungkan sunnahnya. Walahum qadamus sabiq fil mubadarati ila dalik, dan mereka punya kaki yang sudah lebih dahulu mendahului kita di dalam seluruh hal itu. Walam yunqal an ahadin minhum annahu nawal maulid, dan tidak diniat dan tidak dinukil dari seorang pun dari para as-salaf ada yang meniatkan maulid. Wa nahnu lahum taba' fayas'una ma wasa'ahum. Kata Ibnul Hajj, dan kita mengikuti para as-salaf. Dan apa yang lapang bagi mereka, yang dianggap bagus oleh mereka, itulah yang lapang bagi kita. Baik. Ini Ibnul Hajj rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, Imam Syaukani. Ya, saya hanya bawakan dari ulama-ulama terdahulu. Dari ulama belakangan, ya. Saya tidak terlalu banyak menyebutkan dari ucapan-ucapan mereka seputar maulid ya. Dari ulama yang yang terdahulu, Imam Syaukani wafat pada tahun 1250 Hijriah. Kata beliau, lam ajid ilal an dalilan yadullu ala thubutihi min kitabin wala sunnatin wala ijma'in wala qiyasin wala istidlal. Kata beliau, sampai sekarang saya tidak ketemukan dalil tentang sabitnya adanya maulid ini. Tidak dari Al-Quran, tidak pula dari sunnah, tidak ada dari kesepakatan ulama, tidak ada dari qiyas, dan tidak dari sisi pendalilan manapun. Iya. Dan ini unik ya Imam Syaukani.
Karena Imam Syaukani ini beliau membaca buku-buku para ulama yang menulis tentang apa? Tentang pembolehan maulid. Termasuk buku Asyuti dibaca oleh Asy-Syaukani. Tapi bersamaan dengan itu beliau menyatakan ini. Kata beliau, bal ajma'al muslimuna annahu lam yujad fi asri khairil qurun walal ladina yalunahum walal ladina yalunahum. Bahkan sepakat kaum muslimin bahwa maulid ini tidak diketemukan di masa generasi yang terbaik, yaitu para sahabat. Dan tidak pula di masa generasi setelah mereka, yaitu para tabi'in. Dan tidak pula diketemukan di masa setelah mereka, tabi'ut tabi'in. Kemudian beberapa halaman setelah itu, setelah Syaukani menyebutkan beberapa karya tulis di pembahasan maulid, termasuk buku Asyuti. Beliau sebutkan. Dan siapa yang menulis sebelum Asyuti atau di sekitar Asyuti? Iya. Kata Syaukani, "Faminhum man jazama bi adami jawazi." Di antara ulama ada yang memastikan tidak bolehnya maulid. Wa minhum man jawazahu bi syarti alla yashabuhu munkar. Dan di antara ulama ada yang membolehkan maulid, tapi dengan syarat tidak boleh disertai dengan kemungkaran. Mal i'tiraf bi annahu bid'ah, tapi yang membolehkan mengakui bahwa maulid adalah bid'ah. Iya. Tapi kata Syaukani, walam ya'ti bi hujjatin aslan. Tapi dia tidak membawa hujjah sama sekali. Baik. Satu lagi dari ulama yang tidak membolehkan maulid. Ini dari ulama belakangan ya. Dari ulama Mesir. Ya. Syekh Muhammad bin Abdus Salam Asy-Syuqairi dalam kitabnya As-Sunan wal Mubtada'at Al-Muta'alliqah bil Adhkari was Salawat. Ya. Kata beliau, "Fattikhadu maulidihi musiman wal ihtifalu bihi bid'atun munkarah dhalalatun lam yarid biha syar'un wala aqlun." Menjadikan maulid beliau kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu musim dan dirayakan dengannya, itu adalah bid'ah mungkar yang sesat. Tidak ada dalil syariat di dalamnya dan tidak pula dibenarkan oleh akal. "Lau kana fi hadha khairun kaifa yaghfalu anhu Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Aliun wa sairus sahabah wattabi'una wa tabi'uhum wal a'immatu wa atba'uhum." Kalau di dalam maulid ini ada kebaikan, bagaimana mungkin lalai orang yang paling mengenal, bagaimana mungkin lalai dari maulid ini Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seluruh sahabat serta seluruh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para imam dan yang mengikuti para imam. Kok bisa semuanya lalai? Iya. Baik. Kita tidak usah banyak-banyak ya. Saya sebenarnya tidak ingin menyebutkan ucapan ulama yang melarang, yang tidak membolehkan. Sebab kalau dibacakan kata yang membolehkan, ya sebelum kau baca juga saya sudah tahu. Paling namanya itu aja. Iya. Tapi ini karena sebagian orang Masya Allah ya pandai, dia bikin perbandingan yang membolehkan maulid. 1, Al-Hafidh Ibnu Hajar. 2, Asyuti. 3, 4, yang tidak membolehkan sebagian ulama Saudi Arabia. Masya Allah, cuma itu saja yang dia sebut. Yang gak adil namanya. Ya. Baik, sekarang saya bacakan apa ulama yang membolehkan maulid sekarang. Ya. Pertama As-Suyuti rahimahullah. As-Suyuti wafat tahun 911 Hijriah. Ya, beda berapa tahun dari Ibnu Taimiyah. Dari Al-Fakihani, hampir 200 tahun. Ya. As-Suyuti, beliau punya pembahasan tentang maulid. Beliau beri nama Husnul Maqsid. Disebutkan di dalam kumpulan fatwa-fatwa yang beliau beri judul dengan nama Al-Hawi Lil Fatawi. Dicetak 2 jilid. Ini di pembahasan Kitabun Nikah di bab walima. Di situ disebutkan pembahasannya. Ya. As-Suyuti berkata, perhatikan ucapan As-Suyuti, bahasanya, "Awwalu man ahdatha fi'la dzalika
sahibul irbal al-malikul mudaffar. Awal yang mengada-adakan perbuatan maulid adalah penguasa Irbal, Raja Al-Mudaffar. Jadi Asyuyuti mengakui bahwa maulid ini diada-adakan. Perhatikan, dia sendiri mengakui. Ya. Yang kedua, dari yang membolehkan maulid, namanya Abu Syamah rahimahullah, penulis kitab Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith. Beliau berkata, wa min ahsani mabtudi'a fi zamanina min hadzal qabil. Kata beliau, dari bid'ah yang paling bagus di masa kita. Nah, ini dia sebut. Ya. Dari bid'ah yang paling apa? Bagus. Jadi dia sudah akui di bid'ah. Ya. Tapi sayangnya dikasih kata yang paling bagus. Ya. Baik. Kata beliau, makana yuf'al bi madinati Irbal. Apa yang dilakukan di tanah Irbal, di negeri Irbal. Ini negeri berada di Mosul. Iya. Jabarahallahu ta'ala kulla amin fil yawmil muwafiq li yawmi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diadakan di negeri Irbal itu. Ya, semoga Allah menguatkan negeri ini. Setiap tahun katanya, pada hari yang bertepatan dengan kelahiran Nabi. Dia tidak sebutkan hari apa. Karena ada silang pendapat. Hari kelahiran Nabi itu hari apa. Jelas ya? Diadakan di situ apa? Minas sadaqat, dari sedekah-sedekah, al-ma'ruf, dari perkara yang ma'ruf, idhariz zina, wassurur, ditampakkan dari perhiasan kegembiraan, dan seterusnya dari ucapan beliau. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, itu yang kedua ya. Yang ketiga, dari yang membolehkan maulid. Ini Imam As-Sakhawi. Ucapan As-Sakhawi, ya, itu di dalam sebuah bukunya. Dia punya buku khusus tentang masalah maulid. Tapi kita menukilnya dari nukilan Ali Qari di dalam bukunya Al-Maurid Ar-Rawi fil Maulidin Nabawi. Ya. Jadi dua di sini, As-Sakhawi dan Ali Qari. Sebab Ali Qari menukil dalam keadaan apa? Menyetujuinya. Kata As-Sakhawi, aslu amalil maulid syarif lam yunqal an ahadin min as-salafis salih fil quruni thalathatil fadilah. Wa innama hadatha ba'daha bil maqasidil hasanah. Asal pelaksanaan maulid Nabi yang mulia, maulid yang mulia, itu tidak dinukil dari seorang pun dari para as-salaf. Di 3 generasi yang utama. Diakui, tidak dinukil. Ya. Itu hanya terjadi di masa setelahnya. Dengan maksud-maksud baik dari orang-orang yang mengerjakannya. Jelas ya? Jadi beliau akui bahwa maulid ini ya tidak ada dinukil dari seorang pun dari para as-salaf. Di 3 generasi pertama. Baik, yang keempat. Dari yang membolehkan maulid. Ya. Muhammad Alawi Al-Maliki. Ya, ini bahasa Arabnya begitu ya. Kalau orang Indonesia sebutnya Muhammad Alwi Al-Maliki. Dia punya buku namanya Haul al-Ihtifal bil Maulid. Iya. Haul al-Ihtifal bil Maulid. Meninggalnya belum lama. Beliau ini Muhammad Alwi Al-Maliki. Di dalam buku ini beliau katakan, fal ihtibalu bil Maulid walam yakun fi ahdihi wa illam yakun fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam fa huwa bid'atun. Katanya merayakan maulid walaupun tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya bid'ah. Walakinnah hasanatun, tapi dia adalah bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang bagus. Kenapa? Lindirajiha tahtal adillati syar'iyyah wal qawaidil kulliyah. Karena dia berada di bawah dalil-dalil syariat dan kaidah-kaidah global, kaidah-kaidah umum. Iya. Jadi sini diakui bahwa maulid itu tidak ada di masa Nabi. Dan beliau juga akui bahwa maulid adalah bid'ah. Hanya saja dia katakan ini bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Ya, ada dalil-dalil umumnya. Ya, kita akan bahas tentang masalah itu nanti. Baik. Di antara yang membolehkan maulid, saya sebut ya, orang belakangan pun saya sebut.
Ya, dari yang membolehkan. Namanya Yusuf Ar-Rifai. Dia punya tulisan judulnya Ar-Raddul Muhkam Al-Mani'. Ya. Dia berkata, "Inna ijtima'an nas ala sama'i qissatil maulidin nabiyyi syarif amrun ustuhditha ba'da asrin nubuwah. Bal ma dhahara illa fi awail al-qarni sadis al-hijri." Sesungguhnya berkumpulnya manusia untuk mendengarkan kisah maulid Nabi adalah perkara yang baru terjadi setelah masa kenabian. Bahkan tidak pernah kelihatan maulid ini kecuali di awal-awal abad ke-6 Hijriah. Baik. Selesai ya? Jadi kita di sini bisa simpulkan antara yang melarang maulid dan membolehkannya, yang menganggapnya bagus, semuanya bersepakat bahwa maulid ini ada di masa Nabi atau tidak? Tidak ada. Di 3 generasi ada? Tidak ada. Jadi mereka sepakat di situ. Bahkan sebagian orang yang membolehkan maulid juga sepakat bahwa maulid itu bid'ah. Hanya saja anggapannya bid'ah apa? Bisahah. Ya, ini kesepakatan yang pertama antara yang membolehkan dan yang melarang. Kesepakatan yang kedua. Baik, hal yang kedua yang disepakati antara yang melarang perayaan maulid dan yang membolehkan adalah keduanya membangun pendapat mereka di atas kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Yang melarang mereka ingin menerapkan ayat Al-Quran. Karena bukti kecintaan adalah dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah kalau memang kalian cinta kepada Allah, ikutilah saya. Itu bukti kecintaan dengan mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi kecintaannya kepada Nabi, penjagaannya terhadap sunnahnya, terhadap syariatnya. Ini yang mendorong mereka untuk hal tersebut. Ya, sebagaimana orang yang membolehkan maulid, mereka juga beralasan karena kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cinta ingin mengingat tentang hari-hari kehidupannya, cinta ingin berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta untuk memberi makanan kepada orang-orang yang perlu, ya dan seterusnya. Iya, baik. Jadi semuanya dibangun di atas apa? Kecintaan. Orang yang melarang maulid, ya itu tidak pernah mereka melarang orang membaca kisah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melarang maulid, ya perayaan maulid, itu tidak pernah mereka melarang berselawat. Dan orang yang melarang maulid, mereka juga adalah orang yang senang nama Nabi itu selalu disebut dan ditinggikan. Iya. Mereka menganggap ibadah-ibadah yang bagus, memberi makan dan seterusnya. Tapi yang menjadi masalah, seluruh hal ini berkumpul dalam sebuah ibadah namanya perayaan maulid. Apakah ada syariatnya dari Nabi atau tidak? Nah, itu yang menjadi letak permasalahan. Ya. Karena itu jangan ada yang berucap. Nah, ini yang melarang merayakan maulid ini artinya dia mengkafirkan kita yang merayakannya. Nah, ini Masya Allah ya. Ini sudah dari dahulu ada yang berucap seperti itu. Sampai hebat sekali dulu. Syekh bin Baz rahimahullah dulu pernah beliau menulis, memberi jawaban tentang hukum maulid dan beliau terangkan bahwa maulid bid'ah dalam agama. Iya. Kemudian setelah itu ditulis di koran-koran di Saudi dan disebarkan di di radio. Nah, tiba-tiba radio London menyiarkan di berita pagi bahwa Syekh bin Baz mengatakan ya merayakan maulid, katanya perayaan maulid itu adalah kekafiran. Ya. Maka Syekh bin Baz memberikan sanggahan untuk hal tersebut dalam tulisan beliau.
Dan beliau katakan beberapa hari yang lalu ada yang menukil dariku, dia sebutkan dari London, ya, bahwa saya mengatakan perayaan Maulid itu adalah kekafiran. Dan ini adalah kedustaan, tidak ada asas kebenarannya sama sekali. Dan setiap orang yang membaca tulisan saya akan tahu akan hal ini. Iya, tahu akan hal ini. Baik, jadi hukum terhadap bid'ah itu bukan artinya seorang itu dikafirkan. Jelas ya? Bahkan akan datang nanti kita akan kaji salah satu alasan orang yang membolehkan maulid, dia berdalilkan dengan ucapan Ibnu Taimiyah. Iya, kita akan kaji di situ bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kadang memandang orang yang merayakan maulid itu karena niatnya yang baik, dia dapat pahala. Karena niatnya yang baik. Kita akan kaji ucapan beliau di sana. Iya. Karena itu jangan lagi ada yang berkata bahwa ini ahli sunnah atau salafi yang tidak membolehkan maulid, mereka ini membid'ahkan orang. Atau mereka ini mengkafirkan. Atau mereka ini tidak suka selawat. Iya. Atau seterusnya dari kalimat-kalimat yang biasa digulirkan oleh sebagian orang. Iya. Jelas ya? Bukti kecintaan kepada Nabi SAW itu banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Dan itu terlihat nanti dari amalan-amalan yang dikerjakan oleh seseorang. Ya, kemudian dari uraian ini juga jangan ada yang berkata ya bahwa ini yang membolehkan, yang tidak membolehkan maulid ini, yang membolehkan maulid Masya Allah. Pertama, Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya, Suyuti, berapa hadits mereka hafal? Ya, sekian ratus ribu hadits. Ini yang tidak membolehkan siapa? Cuma hafal 3 hadits. Itu pun katanya cuma dari laptop. Kalau baterainya habis sudah. Ya. Nah, ini kalimat-kalimat tidak bagus. Ya, tidak layak di dalam pembahasan ilmiah. Orang harusnya membawakan fakta yang baik. Ya, kalau kita pinjam ucapan si pembicara itu tadi, si pembicara pernah berkata, jangan ada dusta di antara kita. Ya, dan itu bagus ya, jangan ada dusta di antara kita. Baik. Berikutnya, di sini akan muncul pertanyaan. Ya. Setelah kita masuk ke pendahuluan ini, akan muncul pertanyaan. Ini perayaan Maulid, kan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan pemimpin anak Adam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kapankah beliau dilahirkan? Kapankah beliau dilahirkan? Ya, kalau yang populer setiap tahunnya dirayakan tanggal berapa? Tanggal 12 bulan 3. Ya, bulan 3 itu namanya Rabi al-Awwal. Kan begitu? Ya. Dan ini memang mayoritasnya seperti itu, tapi ini bukan kesepakatan ulama. Bukan kesepakatan ulama. Ada perbedaan pendapat dalam hari apa dilahirkan, tanggalnya. Bahkan ada perbedaan pendapat dalam bulannya. Dalam bulannya. Iya. Di antara ulama ada yang berkata Nabi SAW dilahirkan tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 8. Ada yang mengatakan tanggal 10. Ada yang mengatakan tanggal 12. Ada yang mengatakan tanggal 17 dari Rabiul Awal. Ya. Baik. Dan ada yang mengatakan bukan di Rabiul Awal, malah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ya, dan ini bisa dibuka di buku-buku yang menjelaskan tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling dekatnya mungkin Al-Bidayah wan Nihayah, dan selainnya itu akan ditemukan, dijelaskan perbedaan pendapat ini. Sampai Raja Al-Mudhaffar sendiri, ya, itu disebutkan bahwa perayaan Maulidnya itu tidak di satu hari itu saja, bukan di tanggal 12 saja. Tahun berikutnya berubah di tanggal ini, berubah di tanggal itu. Ya. Bahkan untuk keluar dari celah ini ada sebagian mengatakan Maulid itu tidak mesti tanggal 12.
dia boleh berpindah di tempat lain. Nah, ini untuk keluar dari masalah ini. Untuk keluar dari apa? Dari masalah ini. Baik. Sekarang yang menjadi permasalahan, sesuatu kalau memang itu sangat penting, tidak mungkin hal tersebut tidak tercatat. Iya. Di dalam apa? Di dalam sejarah kan begitu. Nah, kita akan kaji nanti hadits salah satu dalil orang yang membolehkan maulid. Katanya di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Senin. Kata beliau, dalika yaumu wulidtu fihi. Dalika yauma wulidtu fihi wa yauma bu'idtu au unzila alayya fihi. Iya. Hari Senin itu adalah hari saya dilahirkan padanya. Atau hari saya diutus diturunkan kepadaku. Baik, di sini Nabi SAW hanya menyinggung harinya. Hanya menyinggung apa? Harinya saja, hari Senin. Iya. Andai kata tanggalnya itu adalah hal yang jelas atau hal yang penting bagi umat, Nabi pasti akan menyebutkan apa? Tanggalnya. Nabi itu orang yang paling fasih. Dan orang yang paling detail dalam berbicara. Beliau diberi dari jawami'ul kalim. Kemampuan mengumpulkan makna-makna yang luas dalam kalimat-kalimat ringkas. Kalau ada hal yang merupakan perkara agama, tidak mungkin beliau luputkan. Sebab tugas seorang Nabi seperti itu. Tidak meluputkan suatu apapun untuk umatnya. Karena itu dalam hadits Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi itu untuk menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut untuk menerangkan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Kok bisa masalah seperti ini tidak diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, baik. Dan terkait dengan kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ini juga tidak diketahui dari umat ini, dari para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ada yang punya perhatian khusus di kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Pada tanggalnya dan bulannya seperti yang berjalan sekarang di tengah manusia ini. Jelas ya? Bahkan di sini ada satu hal yang banyak orang tidak mengetahuinya. Apa itu? Sekarang saya mau bertanya, Nabi itu meninggal kapan? Nah, tanggal 12 Rabiul Awal meninggalnya. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Jelas ya? Karena meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memang dicatat oleh umat. Nabi berucap sebuah hadits di situ. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haditsnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Idza asaba ahadukum musibatan falyadhkur musibatahu bi fa innaha min a'dhamil masaib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian tertimpa musibah, maka hendaknya dia ingat musibah tersebut. Hendaknya dia ingat musibahnya terkait denganku, kata Nabi. Karena musibah yang terkait denganku itu musibah di antara musibah yang paling besar. Jadi Nabi perintah hal itu. Dan ini yang berjalan di tengah para sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik berkata, syahidtuhu yauma dakhala al-Madinah. Saya melihat Nabi di hari beliau masuk ke kota Madinah. Maksudnya hijrah dari Mekah masuk ke Madinah. Di hari yang Nabi masuk ke Madinah, kata Anas, saya menyaksikan Nabi. Fama ra'aitu yawman qad ahsana wala adwa min yawmin dakhala alaina fihi. Kami tidak pernah melihat, kata Anas, saya tidak pernah melihat satu hari pun yang lebih indah dan lebih terang melebihi hari yang Rasulullah SAW masuk di hari itu. Iya, jelas ya? Masuk di hari tersebut. Tapi bersamaan dengan itu juga dia dicatat hari Nabi menginjakkan kakinya di kota Madinah, tiba
dari Mekah berhijrah ke Madinah tanggal berapa di bulan berapa, itu juga ada silang pendapat di kalangan ulama. Andai kata hal yang sangat penting, ini tidak akan ditelantarkan oleh umat yang begini kan. Jelas ya? Kemudian kata Anas, wa syahidtuhu yauma mautihi, dan saya juga menyaksikan Nabi tatkala beliau meninggal. Fama ra'aitu yauman akbaha wala adlama min yaumin mata fihi sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat di hari beliau meninggal, saya tidak melihat ada hari yang lebih buruk, lebih gelap melebihi hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di situ. Iya. Jadi andai kata tanggal 12 ini, tanggal 12 Rabiul Awal ini ada keistimewaan khusus pada setiap tahunnya. Iya. Maka pasti sudah menjadi perhatian kaum muslimin. Sudah menjadi apa? Perhatian kaum muslimin. Tidak mungkin hal-hal yang seperti ini ditinggalkan, ditelantarkan, sampai dilalaikan. Bayangkan 3 generasi. Semuanya lalai, tidak ada yang mengurusinya. Tiba-tiba datang yang belakangan, dia menganggap dirinya lebih pandai daripada yang pertama. Ya. Maka kalau ingin takjub, cari yang ajaib. Nah, ini salah satu bentuk dari keajaiban. Baik. Jadi ini pertanyaan terkait dengan kapan Rasulullah SAW dilahirkan. Pertanyaan berikutnya, ya. Setelah ini menyeret kita kepada pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, siapa yang pertama kali merayakan Maulid itu? Iya, baik. Ini tentunya kita harus buka sejarah. Ya. Dan kita lihat dari para ulama di dalam sejarah itu, apa yang mereka sebutkan di dalam hal tersebut. Di sini saya akan terangkan ya, bahwa yang mengatakan awal kali yang merayakan Maulid itu adalah di masa para khulafa al-Fatimiyun. Ini bahasa yang dipakai ya untuk Fatimiyun. Itu bahasa dinamakan oleh orang awam. Tapi kalau bahasa lebih detailnya dikatakan al-Ubaidiyun. Dikatakan apa? Orang-orang al-Ubaidiyun. Iya. Baik. Nah, ini yang pertama kali diketahui merayakan Maulid itu. Disebutkan oleh Taqiyuddin Al-Makrizi, wafat pada tahun 845 Hijriah. Perhatikan, saya sebutkan ya, pada tahun berapa wafatnya? 845 Hijriah. As-Suyuti wafatnya tahun 911 Hijriah. Al-Makrizi 845 Hijriah. Dalam kitab beliau, Al-Mawa'id wal-I'tibar Bidzikril Khitat wal Athar, jilid 1 halaman 490. Ya. Ketika beliau sebutkan di pembahasan hari-hari khilafah Fatimiyun, apa yang mereka buat sebagai hari raya, musim-musim, ya. Dan bagaimana keadaan rakyat mereka dan banyaknya dari nikmat-nikmat di tengah mereka, maka dikatakan di situ oleh Al-Makrizi, kana lil khulafa'il Fatimiyin fi tulis sana a'yadun wa mawasim. Adalah para khalifah Ubaidiyyin ini, orang-orang Fatimiyin ini, sepanjang tahun mereka punya beberapa hari Id dan punya beberapa perayaan. Ya. Ada namanya musim awal tahun. Musim kepala tahun, pokok tahun. Ada namanya musim awal tahun. Ada namanya musim hari Asyura. Ada namanya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Maulid Ali bin Abi Thalib. Ada Maulid Al Hasan. Ada Maulid Al Husain. Ya. Ada Maulid Fatimah. Terus juga ada perayaan Maulid Khalifah saat itu yang berkuasa. Ada perayaan awal Rajab, pertengahan Rajab, awal Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Masya Allah ya, ramai sekali perayaannya. Maulidnya saja ada 6. Ya, terkait dengan maulidnya ada berapa? Ada 6.
Maulid Nabi, Maulid Ali, Maulid Al-Hasan, Maulid Al-Husain, Maulid Fatimah, dan Maulid Khalifah yang sedang berkuasa. Yang kedua, yang menyebutkan sejarah, Abul Abbas Ahmad Ibn Ali Al-Qalqashandi. Beliau ini wafat, ya ini lebih sebelumnya lagi, wafat tahun 756 Hijriah. Dalam kitabnya Subhil A'sha fi Sana'atil Insya, jilid 3 halaman 493, dalam pembicaraan yang panjang tentang bagaimana majelis-majelis dari Khalifah Al-Fatimi, ya. Maka disebutkan di situ dari majelis-majelisnya. Ya, majelis yang ketiga dikatakan al-julus ats-tsalits julusuhu fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tsani asyar min syahri Rabiul Awal. Dia ada majelis duduk di Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Baik, yang ketiga, mufti negeri Mesir dahulu, belum lama meninggalnya, seorang alim terkenal, Muhammad Bukhaid Al-Muti'i rahimahullahu taala. Iya. Beliau punya buku judulnya Ahsanul Kalam fi ma yata'allaqu bis sunnati wal bid'ati minal ahkam. Ini dari ulama Mesir. Iya. Dari ulama Mesir. Baik. Beliau berkata, mimma uhditha wa kathura as-su'alu anhu al-mawalid. Fanaqulu inna awwala man ahdathaha bil Qahira al-khulafa'ul Fatimiyun wa awwaluhum al-mu'izz li dinillah. Maka beliau berkata, dari bidah-bidah yang diada-adakan dan banyak orang yang menanyakannya adalah tentang maulid. Maka kami tegaskan, sesungguhnya awal yang mengada-adakan maulid di Kairo ini adalah para pemerintah Fatimiyun. Iya. Awal mereka adalah Al-Mu'izz lidinillah. Itu gelarnya ya, awal khalifahnya itu. Demikian pula Syekh Ali Mahfud. Syekh Ali Mahfud ini dari ulama besar kota Mesir di masanya. Belum lama juga meninggalnya. Beliau punya buku namanya Al-Ibda fi Madarril Ibtida. Di halaman 251. Beliau katakan, ya, qila awal man ahdathaha bil Qahira al-khulafa'ul Fatimiyun fil qarnir rabi'. Dikatakan bahwa awal yang mengada-adakan maulid di Kairo adalah Khulafa al-Fatimiyun di abad keempat. Fabtada'u sittata mawalid. Mereka mengadakan 6 maulid. Maulid Nabi, Maulid Ali, Maulid Imam Ali, Maulid Fatimah Az-Zahra, Maulid Al-Hasan, dan Maulid Al-Husain. Serta Maulid Khalifah yang sedang berkuasa. Baik. Saya pikir cukup ya. 4 ini. Iya. Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullah. As-Suyuti ya mengatakan bahwa yang pertama kali ya merayakan maulid itu adalah Al-Malik Al-Mudhaffar. Ya, penguasa Irbal. Ya. Penguasa Irbal. Baik, itu tidak bertentangan. Ya. Sekarang sisa begini saja. Kita di Indonesia ya, ada yang berkata Soekarno Presiden Republik Indonesia. Kan begitu? Datang belakangan Pak Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia. Iya. Kan sama-sama presiden. Iya. Dari sisi presidennya sama-sama tentang masalah siapa yang lebih dahulu itu jelas. Ada yang mengatakan Pak Jokowi lebih dahulu daripada Soekarno. Hah? Tidak ada yang akan berkata seperti itu. Jangan ada yang di masa sekarang ini, oh tidak benar itu. Masa Soekarno presiden pertama Indonesia. Yang benarnya yang pertama adalah Pak Jokowi karena dia presiden. Ya, sama itu tadi. Ini sama-sama bikin maulid. Ya, sama-sama dalam bikin maulid itu bersepakat namanya. Yang mana yang duluan lahir, lihat aja tanggal lahirnya. Berarti yang belakangan ikut yang pertama kan begitu. Ikut yang pertama. Ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Kenapa sebagian orang ya sangat ngotot sekali. Jangan sebut bahwa ini dilakukan oleh pemerintah Al-Fatimiyun yang pertama kali mengadakan maulid. Kenapa dia tidak mau sama sekali nisbatkan ke sana? Nah, itu ada sebabnya.
Saya akan berikan sebabnya. Ya, sebabnya karena para khalifah Al-Fatimiyun ini yang dikenal dengan nama Al-Ubaidiyun, ini orang Syiah Rafidhah. Ya. Dari orang-orang yang dikenal dengan kezaliman, kefasikan, kefajiran, ya, bidah dan munkarat, bahkan lebih daripada itu. Ya. Lebih daripada itu. As-Suyuti sendiri rahimahullah, As-Suyuti sendiri. Ya. Beliau di dalam kitabnya Tarikh Al-Khulafa, beliau berkata, saya sengaja tidak menyebut seorang pun dari nama Khalifah Fatimiyin di sini, dari Bani Ubaid. Saya tidak sebut di dalam buku ini. Padahal dia punya buku namanya Tarikh Al-Khulafa, sejarah para khalifah. Harusnya kan Khalifah Al-Ubaidiyin juga disebut. Tapi As-Suyuti terangkan. Kenapa dia tidak sebut? Karena keimaman mereka tidak syah. Karena keimaman mereka apa? Tidak syah. Jadi ini saya tidak usah baca terusannya ya. Kenapa? Cukup bahwa mereka ini sangat buruk sekali di pandangan para ulama. Iya. Karena itu, iya. Mereka kadang ingin menutupi hal ini, sebabnya, oh jangan sampai dikatakan kita ini ikut orang-orang Syiah Rafidhah, ternyata yang duluan melakukannya dari kalangan Fatimiyun ini. Jelas ya? Baik. Selesai sudah pembahasan tentang siapakah yang pertama melakukan maulid ini. Pembahasan berikutnya. Muncul pertanyaan di sini. Ya, setelah kita ketahui tentang apa yang disepakati antara orang yang membolehkan dan tidak membolehkan. Ya, muncul pertanyaan, di mana sebenarnya letak permasalahan antara yang membolehkan dan tidak memperbolehkan. Yang membolehkan maulid dan yang melarangnya, sebenarnya letak yang mereka bahas itu di mana? Letak yang mereka permasalahkan itu apa? Ya, ini yang perlu dijelaskan dengan baik. Dan sebenarnya dari apa yang telah kita terangkan, ya, itu sudah kelihatan ya. Sebab semua orang yang membolehkannya, semua orang yang membolehkan maulid, itu dia syaratkan di dalam maulid itu tidak boleh ada apa? Ada kemungkaran. Ya. Jadi bagi mereka maulid itu isinya adalah bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyebut dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang dibacakan dari qasidah, pujian-pujian, memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian di dalam maulid itu ada memberi makan, ya, memberi makan. Ya. Adapun kalau ada kemungkaran, maka ulama-ulama yang membolehkan maulid itu mencelanya, tidak memperbolehkannya. Iya, tidak memperbolehkannya. Termasuk Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Iya, termasuk Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Dan Ibnul Hajj sendiri sudah menerangkan tentang kemungkaran-kemungkaran itu kayak bagaimana. Ya, di dalam perayaan maulid tersebut. Jadi kalau ada kemungkarannya itu mereka ingkari. Sampai kita di Indonesia juga itu adalah hal yang dimaklumi ya. Sampai Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, pendiri NU, itu beliau punya buku judulnya At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat. Artinya peringatan-peringatan yang wajib terhadap siapa yang merayakan maulid dengan kemungkaran. Iya. Maka beliau terangkan apa saja kemungkaran-kemungkaran itu yang tidak boleh di situ. Bercampur baur laki-laki perempuan. Bercampur baur laki-laki perempuan. Ini beliau ingkari. Ya. Jelas ya? Kemudian disertai dengan musik di dalamnya, joget-joget. Ya. Ini kemungkaran-kemungkaran disepakati oleh ulama, tidak diperbolehkan. Ya. Apalagi kalau di dalamnya terdapat dari kesyirikan-kesyirikan, keyakinan-keyakinan yang batil. Ya. Misalnya meyakini bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir pada saat maulid tersebut.
Nah, itu ada yang meyakini seperti itu. Ya. Sampai ada sebagian ulama berkata tentang kelompok Tijani. Kelompok Tijani ini, Masya Allah, selalu mereka berkata bahwa Nabi itu hadir bersama kita. Jadi ada yang berkata, Masya Allah, repot sekali Nabi dari kota Medina datang ke Maroko untuk hadir bersama kalian. Ya, betapa jauh perjalanan Nabi itu hadir bersama kalian. Baik. Jadi ini keyakinan batil yang seperti ini jelas tidak diperbolehkan. Adalah kemungkaran. Iya. Jadi kalau dalam maulid misalnya dibacakan qasidah al-burda. Nah, ini dari kemungkaran. Dalam qasidah al-burda itu ada syair-syair yang sangat tidak layak sekali. Berlebihan terhadap kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti ucapan Al-Busiri, ya akramal khalqi, mali man aludu bihi, siwaka inda hululil hadithil amami. Ya, qasidah al-burda ini dari lantunan syair-syair bagus ya. Apa namanya? Susunannya di atas wazan Bahrul Basit. Ya, mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Bagus ini ya, tapi maknanya yang di dalamnya ada makna-makna yang berlebihan terhadap Nabi. Seperti qasidah ini. Ya, dia berkata kepada Nabi, wahai makhluk yang paling mulia, saya tidak memiliki tempat berlindung selain daripada engkau. Ketika terjadi perkara besar yang menimpa semua orang. Yang seperti ini milik siapa? Milik Nabi atau milik Allah? Milik Allah, semua orang paham kan? Ya, masa dibaca di acara maulid? Ya, dijadikan hal tersebut bagian dari maulid. Nah ini perkara mungkar, semua ulama yang membolehkan maulid pun mengingkari hal yang seperti ini. Baik, jadi kalau begitu, yang dipermasalahkan, ya, yang menjadi pembahasan di dalam pembahasan maulid ini, itu di sudut yang mana? Jawabannya itu di pembahasan maulid yang lepas dari kemungkaran itu tadi. Lepas dari kemungkaran itu tadi. Maulid yang tidak ada kemungkaran yang seperti itu, yang hanya ada di dalamnya berselawat kepada Nabi, mengingat dari sirah Nabi, kemudian membaca dari qasidah-qasidah yang bagus, kemudian memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya, ini dari hal-hal yang bagus ini berkumpul sebagai maulid, ini yang menjadi letak pembahasan. Itulah terbagi dua, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya. Baik, jadi kita sudah mulai masuk kepada inti pembahasan di dalam masalah ini. Ya, jadi kalau saya ingin bahas di sini tentang dalil-dalil, ya, siapa yang membolehkannya, dalil-dalil yang mereka sebutkan itu banyak. Banyak yang mereka sebutkan. Dan tentang orang yang melarangnya, saya sudah singgung tadi beberapa dari dalilnya. Dan saya tidak mau terangkan secara khusus dalil mereka yang tidak membolehkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena ini pembahasan kita ringkas. Iya. Tidak diragukan bahwa maulid itu adalah perkara yang tidak ada di masa Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan dia adalah perkara baru di dalam agama. Perkara baru di dalam agama. Dia adalah hal yang ditolak menurut pendapat yang paling dekat, yang paling kuat. Itulah pendapat para ulama yang apa? Yang melarang. Nah, sekarang sisa kita dengarkan. Ya. Kita dengarkan bagaimana dalil mereka yang membolehkan maulid tersebut. Ya, apa alasan mereka? Ya, jadi sebelum saya memulai membacakan dalil-dalil mereka, bahwa mereka yang membolehkan perayaan maulid ini, semua dalil-dalil mereka itu kita akan jawab. Ya, pada apa yang akan dipaparkan di malam ini, pada perkara-perkara yang penting untuk dijelaskan, kita akan terangkan, tapi kita akan jawab dengan dua jawaban. Ada jawaban global, dan ada jawaban apa? Jawaban terperinci. Ada jawaban secara
mujmal, al-jawabul mujmal, dan ada al-jawab al-mufassal. Jawaban secara terperinci. Iya. Jawaban globalnya dikatakan bahwa seluruh dalil yang dipakai oleh para ulama yang menganggap boleh maulid itu, boleh perayaan maulid itu adalah sebenarnya sama sekali tidak bisa disebut sebagai dalil. Tidak bisa disebut sebagai apa? Tidak bisa disebut sebagai dalil. Iya. Maka ini jawaban globalnya. Iya. Baik. Karena kalau itu disebut sebagai dalil, ini repot, pembahasannya panjang sekali. Ya. Artinya apa? Besar konsekuensinya kalau kita sebut itu sebagai dalil. Ya. Jangan ada yang mengatakan, subhanallah, kalau antum tidak sebut sebagai dalil, berarti antum ini betul-betul bersombong sekali. Mau lebih pandai daripada Al-Hafidh Ibnu Hajar, As-Sakhawi, As-Suyuti. Dia sebut nama-nama. Tapi yang berucap ini tidak pernah berpikir, kau mau lebih pandai daripada Nabi sendiri? Mau lebih pandai daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? Iya. Sekarang mereka bacakan ayat-ayat. Dalil kami, yang pertama tentang bolehnya maulid, ayat ini. Yang kedua ayat ini. Yang ketiga ayat ini. Yang keempat hadits ini, hadits ini, hadits ini. Ini sekarang ayat-ayat yang kalian baca, itu tidak pernah dibaca oleh 3 generasi pertama. Kalian paham tafsirnya, mereka tidak paham? Ya. Ini hal berat, kita terima hal itu dari mereka. Jelas ya? Jadi kalau misalnya hal itu ditolak oleh para ulama yang melarang maulid, itu jelas penolakan mereka. Pengagungan terhadap Nabi SAW dan para as-salaf. Rahimahumullahu ta'ala. Iya. Karena itu di dalam menafsirkan ayat, tidak boleh seorang itu sembarangan. Iya. Tidak boleh dia sembarangan di dalam menafsirkan dari ayat-ayat Al-Quran. Iya. Baik. Karena itu dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, mengada-adakan penafsiran tentang kitab Allah yang para as-salaf dan para a'imah menyelisih penafsiran tersebut, ini membawa 2 konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, penafsiran itu pasti salah. Iya. Dan konsekuensi yang kedua, berarti para as-salaf itu yang menyelisihinya itu pasti salah. Jelas ya? Hanya ada 2. Sekarang kalau ada yang menafsirkan, dia baca misalnya ayat, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ Ya, Masya Allah. Kadang ada yang pembahasan maulid bawakan ayat ini, cakep sekali suaranya membaca. Hah? Ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Di antara hari-hari Allah adalah apa? Hari-hari Allah itu nikmat-nikmat Allah katanya. Dan di antara nikmat Allah yang paling besar adalah siapa? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak merayakannya? Ada lagi yang membacakan ayat tentang Nabi Isa alaihi salam di surah As-Saff. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, memberi kabar gembira seorang rasul yang datang setelahku, namanya Ahmad. Tidakkah kita bergembira dengan datangnya Nabi Muhammad? Nabi Isa saja memberi kabar gembira kepada umatnya. Ini sekarang bilang aja ini ayat-ayat tidak pernah dibaca oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok mereka tidak ada yang berdalilkan dengan ayat-ayat itu tentang perayaan Maulid? Jelas ya? Jadi hanya ada 2 kemungkinan. Ucapan kalian benar atau para sahabat yang salah. Iya. Tidak mungkin ada yang berkata mereka benar. Dan saya tidak menyangka. Pas ada orang yang mengatakan bahwa dirinya benar. Dia salahkan para salaf. Baik. Jadi ini perkara penting ya di dalam penafsiran. Iya. Dan ini kaidah berjalan di tengah para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abdul Hadi di dalam kitabnya As-Sarimul Munki fi Raddi ala Subuki. Kata beliau, wala yajuzu
ihdatsu ta'wilin fi ayatin aw sunnatin lam yakun ala ahdi salaf wala arafuhu wala bayyanuhu lil ummah. Tidak boleh sama sekali mengada-adakan penafsiran terhadap sebuah ayat atau terhadap sebuah sunnah yang tidak pernah ada di masa para as-salaf. Dan mereka tidak mengetahuinya. Dan mereka tidak menjelaskannya kepada umat. Mereka tidak menjelaskannya kepada umat. Ini kalimatnya detail ya. Iya. Jadi tidak ada di masa as-salaf, mereka tidak tahu dan mereka tidak pernah jelaskan. Mungkin saja dia berkata, oh mereka tahu tapi tidak mereka jelaskan. Enggak. Ya, kalau mereka tahu pasti mereka jelaskan. Masa mereka menyembunyikan makna ayat? Enggak mungkin. Jelas ya? Ya kalau misalnya ayat itu ada, wadzakirhum biayyamillah, itu artinya perayaan Maulid, mereka pasti sebut. Sama dengan ayat qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya, hendaknya dengan itu bergembira. Ya. Ternyata para ulama as-salaf mereka ada penafsiran terhadap ayat-ayat itu semua. Tidak ada sama sekali yang mengucapkan, menghubungkannya dengan apa? Dengan Maulid. Maka ini jawaban global. Kita tidak boleh mengaku lebih pandai daripada mereka. Ya, jelas ya? Dan tidak boleh ada yang berbuat seperti itu. Karena itu dari jalannya para as-salaf rahimahumullahu ta'ala, mereka itu betul-betul komitmen. Sebagaimana datangnya perintah. Sebagaimana datangnya perintah. Ya. Pernah ada dalam riwayat Abu Daud, kata Mujahid, saya bersama Ibnu Umar, maka seorang lelaki di sholat duhur atau sholat asar, dia melakukan tathwib. Berada di mana? Di pintu-pintu masjid, memanggil sholat-sholat, dia di pintu masjid. Dia panggil orang, sholat-sholat. Iya. Apa kata Ibnu Umar? Ayo kita keluar. Faina hadhihi bid'ah, sungguhnya ini adalah bid'ah. Ya, perhatikan bagaimana tanggapan mereka terhadap hal-hal yang seperti itu. Ya, jangan ada yang pakai dalil-dalil umum. Repot ya kalau seorang memakai dalil-dalil umum. Mencocoki syariat itu, dia harus mencocoki, yang dikatakan mencocoki syariat itu pada 6 hal. Mencocoki syariat. Iya. Mencocoki pada sebabnya, pada jenisnya, pada kaifiatnya, pada bentuknya, pada waktunya dan pada tempatnya. 6. Itu harus dilihat syariat pada 6 hal ini. Jangan keluar darinya. Ya. Ya kalau misalnya ada yang berkata, enggak apa-apa saya sholat duhur. Setelah sholat subuh, saya sambung saja sholat duhur. Ya. Daripada saya ketiduran, ya, saya sambung saja. Ini boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh. Kenapa? Karena ini tidak mencocoki tempat. Kalau ada yang menambah sholat duhur jadi 6 rakaat. Hah? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Semuanya berkata tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi hanya menuntunkan 4 rakaat. Jelas ya? Menuntunkan 4 rakaat. Iya. Kalau misalnya ada yang berakikah. Iya. Ada yang berakikah dengan menyembelih unta. Bagaimana? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Akikah itu dengan kambing. Walaupun unta lebih mahal, nggak bisa. Nggak syah. Hanya dengan kambing saja yang syah. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini pintu ditutup di dalam agama. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Awal bid'ah amali yang terjadi di Kufa. Orang yang duduk di masjid itu. Berzikir, bertahlil, bertasbih, bertakbir. Ya. Ibnu Mas'ud mengingkarinya. Ibnu Mas'ud mengingkarinya. Beliau berkata kepada orang-orang yang duduk itu, betapa kasihannya kalian wahai umat Nabi Muhammad. Ini pakaian Nabi kalian. Belum lagi usang, bejananya belum lagi pecah. Maksudnya belum lama meninggal. Kalian sudah membuat perkara baru dalam agama. Hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama,
kalian berada di atas petunjuk lebih baik dari petunjuk Nabi dan para sahabatnya. Dan kemungkinan yang kedua, kalian ini muftatihu babi dhalalah, orang yang membuka pintu kesesatan. Hanya ada dua kemungkinan. Jelas ya? Karena itu ibadah ini, pintu ibadah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia yang mensyariatkan sampai kepada kita melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ada yang mengada-adakan sesuatu ibadah di dalam agama ini tanpa ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini kaidah yang sangat penting di dalam beragama, dan ini jawaban global untuk semua alasan orang-orang yang mengatakan Maulid itu apa? Adalah dibolehkan. Iya. Adalah dibolehkan. Jadi umumnya mereka mengatakan dibolehkan. Tidak ada masalah. Ya, kalau ada yang agak ini, dia katakan istihbab. Ya. Ada yang ekstrim di masa ini, namanya Ali Al-Jufri. Dia katakan sunnah muakkadah. Maulid itu. Subhanallah. Ya, orang-orang sebelumnya tidak ada yang berucap seperti itu. Ya. Tapi ini perhatikan ya, kecintaan kepada hal-hal yang seperti itu membuka seorang masuk bergampangan, jatuh di dalam kekeliruan, kesalahan, akhirnya melakukan hal-hal yang kadang tidak pernah tergambar. Baik. Jadi ini dasar pertama ya, dan dimaklumi di dalam agama kita tentang tidak bolehnya membuat perkara-perkara agama, perkara-perkara baru. Kewajiban kita adalah mengikuti, menapaki. Sebagaimana firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Sungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan itu. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain sehingga memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Mujahid, as-subul di sini bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Tinggalkan jalan-jalan itu. Ikuti jalan yang lurus saya. Ya, digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-adakan perkara baru di dalam agama kami ini, apa yang bukan darinya, maka itu adalah tertolak. Hadits Aisyah riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslimnya, beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas perkara kami, maka itu adalah tertolak. Iya. Dan di Sahih Muslim, Nabi setiap Jumat beliau berkata, inna khairal hadithi kitabullah. Sebaik-baik pembicaraan adalah kitab Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Dalam riwayat An-Nasai ada tambahannya, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Iya. Di dalam hadits Irbad ibn Sariyah, riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam wejangan beliau yang masyhur, kata beliau, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira falaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan pendapat yang banyak. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah itu. Peganglah dengan kuat, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ya, gigi geraham itu yang paling kuat ya, dari gigi. Disuruh menggigitnya dengan kuat. Dan hati-hati kalian dari perkara baru. Sebab setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah apa? Adalah kesesatan. Baik. Saya tidak bacakan di sini ya dari ucapan-ucapan para a'immah terkait dengan kewajiban berpegang dengan agama, dan tidak boleh ada yang membuat jalan sendiri dalam beragama. Baik, saya akan singgung beberapa dalil dari orang-orang yang membolehkan, yang paling masyhurnya saja. Sebab kalau kita bahas semuanya, ini Masya Allah sudah cukup larut malam sekarang ini. Ya.
Di antara dalil yang paling populer, mereka, jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau berdalil dengan ayat? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih, fabidzalika falyafrahu. Huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya. Dengan hal itulah mereka bergembira. Itu lebih baik dari segala dunia yang mereka kumpulkan. Nah, mereka katakan bahwa keutamaan Allah dan rahmatnya. Dari rahmat, ya, Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka memperingati lahirnya beliau itu bagian dari apa? Bergembira dengan apa? Keutamaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya bagaimana ini? Sudah terjawab dengan jawaban umum itu tadi. Ini sekarang dari mana dia dapat penafsiran seperti itu? Tidak ada seorang pun dari ahli tafsir yang menafsirkan seperti itu. Iya. Baik. Jangan merasa lebih pandai daripada Nabi dan para sahabatnya di dalam memahami ayat-ayat. Andai kata itu bagian dari makna ayat, pasti sudah sampai kepada kita. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau dibaca di dalam buku-buku tafsir, tafsir Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, Al-Qurtubi, Ibnu Arabi dan selainnya, tidak ada seorang pun yang menafsirkan bahwa rahmat di dalam ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita baca ayat sebelumnya itu kelihatan bahwa rahmat itu adalah Al-Qur'an. Itu yang disebutkan dengan apa? Dengan rahmat. Terkait dengan zat Nabi sendiri, ya. Maka tidak ada yang menafsirkannya seperti itu. Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qurtubi, mereka berkata, keutamaan Allah adalah Al-Quran, rahmatnya adalah Islam. Rahmatnya adalah Islam. Dan dia mengatakan keutamaan Allah adalah Al-Quran, rahmatnya kalian dijadikan dari Ahlul Islam. Iya. Karena itu Ibnul Qayyim secara umum berkata, ucapan para as-salaf tentang keutamaan dan rahmat pada ayat ini, itu berputar pada makna Islam dan Sunnah. Berputar pada Islam dan Sunnah. Itu jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga. Iya. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk manusia itu bukan dengan lahirnya Nabi. Tapi dengan diutusnya beliau sebagai Rasul. Itu yang disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Kerasulan beliau diutus itulah rahmat bagi manusia. Jelas ya? Tidak disinggung masalah kelahirannya. Maka dari mana di sini ditafsirkan ayat ini terkait kita bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, beliau berkata, "Inni lam ub'at la'anan, innama bu'ittu rahmah." Sungguhnya saya tidak diutus sebagai orang yang gemar melaknat. Tapi saya diutus sebagai rahmat. Nah ini, diutus sebagai apa? Rahmat. Ya rahmat itu pada keadaan beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, muncul pertanyaan yang lain. Bagaimana dengan mereka yang berdalil dengan ayat? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan bersalamlah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata mereka, ayat ini kita diperintah bersalawat tentang apa? Memperbanyak salam. Dan maulid itu anjuran untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jawaban yang pertama sudah ada di jawaban global. Tidak pernah ada dari para sahabat, para tabiin yang memahami ayat ini. Ada pembahasannya dengan pembahasan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan menafsirkan. Ya, penafsiran yang tidak pernah dikenal oleh Nabi, oleh para sahabat, para tabiin dan tabiut tabiin.
Ya. Sebab itu artinya ada dua kemungkinan. Kamu lebih pandai daripada mereka. Ya. Mereka keliru, kamu yang benar. Atau mereka yang benar, ya tidak menerangkan hal tersebut karena memang tidak ada hubungannya. Dan kalian yang keliru. Baik, jawaban yang kedua, ya, berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disunnahkan pada setiap waktu. Disunnahkan pada apa? Setiap waktu, bukan di acara kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saya. Karena itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Muslim, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi biha ashran." Barang siapa yang bersalawat terhadapku satu salawat, maka Allah akan bersalawat untuknya dengan satu salawat ini sebanyak 10 kali. Jelas ya? Baik. Muncul pertanyaan yang lain. Bagaimana kalau mereka berdalilkan dengan hadits bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang puasa hari Senin, kata beliau, "Dzalika yauma wulidtu fihi wa unzila alayya fihi." Ya. Ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau berkata itu adalah hari saya dilahirkan dan hari diturunkan wahyu padaku. Diturunkan wahyu padaku. Baik. Ini dalilnya yang paling sering dipakai. Ya. Bahkan kalau ada yang ditanya tentang maulid secara ringkas, apa dalilnya? Paling ini hadits yang disebut. Iya. Ini hadits yang dia sebut. Baik, ini hadits kira-kira diketahui oleh para sahabat atau tidak? Hah? Ya, tidak mungkin tidak diketahui. Datangnya juga dari sahabat. Sahabat yang meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampainya kepada orang belakangan itu semuanya melalui jalur para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Ya. Masa mereka semuanya sangat lalainya mengalfakan makna di dalam apa? Di dalam hadits ini. Jelas ya? Baik. Iya. Yang kedua, jawaban yang kedua. Kalau yang diinginkan bahwa merayakan maulid itu adalah kesyukuran terhadap nikmat lahirnya Nabi. Katanya Nabi, karena itu adalah hari lahirnya, maka beliau pun berpuasa di situ, bersyukur. Menunjukkan kalau kita mengadakan ibadah yang lain boleh saja. Bagus. Sebab Nabi melahirkan apa? Hari lahirnya. Ini dikatakan kepada mereka, kalian ini sudah lancang. Nabi saja hanya apa? Hanya berpuasa. Andai kata ada syariat yang lain, Nabi pasti akan apa? Nabi akan terangkan. Maka jangan melampaui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada dari para sahabat yang memahami hal yang seperti itu. Iya. Kemudian yang ketiga, ini hadits terkait dengan hari Senin. Hari Senin itu dalam setahun datang berapa kali? Jangan tanya dalam setahunnya. Dalam sepekan berapa kali? 1 kali. Dalam sebulan paling sedikit berapa? 4 kali. Kan begitu? Ya. Jadi ini hari Seninnya terkait dengan puasanya. Ya. Sedangkan maulid itu cuma sekali dalam setahun saya. Baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hanya mencukupkan dirinya, ya, dengan puasa saya, maka harusnya kita juga mencukupkan diri dengan apa? Dengan puasa. Sebab itu yang dipilih oleh Nabi untuk dirinya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi ini pemahaman yang benar ya, yang terkait dengan hadits yang mulia ini. Iya, ada juga yang berdalilkan. Kalau misalnya ada yang bertanya lagi bagaimana dengan mereka yang berdalilkan bahwa di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, beliau melihat orang Yahudi berpuasa Asyura. Maka Nabi berkata, apa ini puasa? Orang Yahudi berkata, Yaumun salaha
Apa yaumun salih najjallahu fihi Musa wa bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Jadi orang Yahudi berkata ini hari yang salih. Di mana di hari ini, iya, di hari Asyura ini, tanggal 10 Muharram, itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari musuh mereka. Nah, itu hari ditenggelamkannya siapa? Firaun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa pun puasa bersyukur. Faqala, maka Nabi berkata, ana ahaqqu bi Musa minkum, fasamahu amar bisiyami. Maka Nabi berkata, saya lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi pun berpuasa dan memerintah manusia untuk apa? Berpuasa. Ya. Jadi katanya hari yang Nabi Musa saja diselamatkan, padahal yang terkait dengan Nabi Musa. Nabi SAW berkata kita lebih berhak berpuasa. Ya. Bagaimana pula dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Kata mereka siapa yang lebih afdal, Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Ya, pasti jawabannya Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak merayakan hari kelahiran Nabi? Jawaban yang pertama, kalau memang itu pemahaman kamu benar, berarti para sahabat, para tabiin dan tabiut tabiin pasti sudah apa? Sudah melakukannya. Ya, masa kamu jadi jagoan sendiri? Tahu hal yang benar para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, tidak ada yang tahu. Jelas ya? Mereka itu lebih bersemangat terhadap kebaikan. Mereka membela Rasulullah, membela agama. Ya, dengan segala yang mereka miliki. Kecintaannya terhadap Nabi SAW tidak ada yang meragukannya. Dipuji di dalam Al-Quran. Tapi tidak ada yang mengerjakan itu. Dari kalangan para sahabat. Para tabiun dan tabiut tabiin dipuji oleh Nabi SAW sebagai sebaik-baik masa. Tidak ada yang memahami hadits ini seperti itu. Baik. Dan ini hadits ya, kelihatan bahwa Rasulullah SAW yang melakukan puasa itu. Artinya ini syariat dari Allah datang kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW. Jadi ini terkait dengan puasa Asyura, itu ada syariat. Adapun tentang Maulid Nabi SAW, ya, maka tidak ada ketentuan khusus di situ. Ya, Nabi berpuasa pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu tidak ada di dalam hadits-hadits. Yang ada berpuasa di hari apa? Hari Seninnya. Itu pun hari Senin diagungkan bukan dengan alasan hari Nabi dilahirkan saja. Banyak alasannya. Ada kan dua di situ. Karena Nabi dilahirkan dan karena apa? Diturunkan Al-Quran padanya. Jadi ada hal-hal yang lain di dalamnya. Itu disebut dalam pembahasan usul fikih dengan nama illah murakkabah. Ya, baik. Jadi jangan diarahkan kepada satu saja. Sebab maksudnya di situ adalah bagaimana hari itu telah diizinkan oleh Allah digagungkan dengan cara berpuasa padanya. Berpuasa padanya. Sama di sini hari Asyura. Ini Asyura, ya, dia karena Nabi SAW berpuasa di hari tersebut. Dan itu syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ya, ada lagi yang menyebutkan. Katanya ada dalam riwayat Al-Bukhari. Ya, dari Urwah. Nabi berkata tentang Thuwaibah. Thuwaibah budak Abu Lahab. Dulunya budak Abu Lahab. Ya, jadi Abu Lahab ini katanya membebaskan Thuwaibah. Membebaskannya. Ya. Lalu Thuwaibah ini menyusui Nabi SAW. Ya, ketika Abu Lahab meninggal, maka Abu Lahab ini dilihat oleh sebagian keluarganya di dalam mimpi. Di kondisi yang paling mengerikan, paling jeleknya. Maka dikatakan kepadanya, ada apa denganmu? Maka Abu Lahab berkata, saya tidak ketemukan setelah kalian. Maksudnya dari kebaikan semuanya adab. Kecuali saya diberi minum pada ini. Ya, sesuatu sedikit sekali. Ya. Kenapa? Diberi sedikit, walaupun tidak ada artinya tapi diberi. Bi'ataqati Thuwaibah. Karena saya telah membebaskan Thuwaibah. Ya. Telah membebaskan Thuwaibah. Datang lagi pada sebagian orang, dia tafsirkan lebih luas lagi.
pada orang-orang yang mengatakan mendukung maulid. Katanya datang dalam sebagian riwayat bahwa siksaan diringankan terhadap Abu Lahab setiap hari Senin. Disebabkan karena dia membebaskan Thuwaibah. Tatkala Thuwaibah ini memberi kabar gembira bahwa Nabi itu telah apa? Telah lahir. Iya. Nah, jadi ini ada dua kisah ya. Ada kisah dalam Bukhari, ada yang kisah di luar apa? Di luar Bukhari. Baik, jawaban yang pertama itu dulu. Ya. Ini andai kata Syah, harusnya ini kan, ini luput dari Abu Bakar atau tidak? Yang seperti ini. Siapa yang paling dekat kepada Nabi? Abu Bakar As-Siddiq. Baik, Urwa Ibnu Zubair, tabi'in. Tidak berjumpa Nabi. Ya. Di riwayat yang lain disebutkan beliau mengambilnya dari Al-Abbas. Al-Abbas yang bermimpi melihat Abu Lahab. Al-Abbas sendiri pernah dinukil merayakan maulid Nabi? Tidak ada. Jelas ya? Jadi tidak ada yang memahami seperti itu. Dari kalangan para sahabat. Nah, jawaban yang lainnya, ini riwayat terkait dengan apa namanya? Kalau kisah bahwa Thuwaibah itu menyusui Nabi, itu haditsnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Itu syah. Tidak diragukan. Iya. Ada silang pendapat di kalangan ulama apakah Thuwaibah masuk Islam atau tidak. Karena itu disebutkan Thuwaibah radhiyallahu anha sebagai sahabat di Al-Isabah oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik, walaupun ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Tapi dia menyusui Nabi, ya benar menyusui Nabi. Tapi kapan dia menyusui Nabi? Iya. Nah, ini riwayat-riwayat yang datang, itu datangnya dari siapa? Urwa Ibnu Zubair. Urwa ini tabi'in. Tidak berjumpa dengan Nabi. Jadi dia hadir enggak kisah ini? Tidak hadir. Ini namanya mursal dalam sisi apa? Hukum riwayat. Dan hadits mursal itu adalah hadits yang lemah. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala itu kadang membawakan sebagian riwayat. Ada yang mu'allaq, ada yang mursal di sebelum hadits sahihnya atau setelahnya. Nah itu dimaklumi. Dan Imam Al-Bukhari memasukkan dari mu'allaqat, dari beberapa riwayat yang apa namanya terputus di dalam sahihnya. Itu sekedar penguat. Tapi bukan dianggap sebagai hadits yang sahih sama dengan hadits-hadits yang telah diakui dan diterima oleh para ulama. Baik, jadi ini dibahas ya oleh para ulama. Dan Ibnu Hajar sendiri mengatakan bahwa ini mursal dari Urwa. Ya, dan yang menyebutkan bahwa dia diringankan siksaannya setiap hari Senin, itu tidak ada dari riwayat yang menguatkannya. Ya, tidak ada riwayat yang menguatkannya. Kemudian dari sisi makna juga, andai kata ini sahih misalnya, atau sebelum kita bertolak kepada sahih, ini kan mimpi. Ya kan? Mimpi. Sekarang mimpi hujjah dalam syariat atau bukan? Bukan hujjah dalam syariat. Baik. Jawaban yang keempat. Andai kata anggaplah itu benar. Iya. Thuwaibah ini gara-gara memberi kabar gembira kepada Abu Lahab. Wahai Abu Lahab. Ya, kemenakanmu lahir. Wah, Abu Lahab berkata, kamu karena kasih kabar gembira kepada saya, kamu bebas. Ya. Jadi katanya Abu Lahab saya bergembira dengan kelahiran Nabi. Dia diringankan siksanya. Bagaimana pula dengan seorang mukmin yang bertauhid bergembira dengan kelahiran Nabi dengan merayakan apa? Maulidnya. Caranya mengkiaskan, masya Allah ya. Nah, itu jawabannya secara berurut seperti itu tadi. Pertama, tidak ada sahabat tabiin, tabiut tabiin memahami seperti itu. Dari mana dia bisa memahami sendiri? Kemudian yang kedua, riwayatnya mursal. Kemudian yang ketiga ini mimpi. Mimpi itu bukan apa? Hujjah. Kemudian yang keempat, ini menyelisihi zahir Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu, di dalam Al-Quran orang kafir amalannya itu bagaimana kalau kafir? Hancur amalannya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'allahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Itu menyelisih Al-Quran. Dan yang terakhir, di sini Abu Jahal. Sebenarnya banyak jawaban ya. Ya, banyak jawaban di sini oleh para ulama. Tapi saya ringkas. Ya. Baik, ini kegembiraan Abu Lahab dengan kelahiran Nabi waktu itu. Kegembiraan sifatnya apa? Sifatnya ibadah atau kegembiraan tabi'i?
Saya misalnya punya saudara, ya, lahir anaknya, saya gembira atau tidak? Saya gembira kan begitu, itu tabiat namanya. Tabiat, itu tidak terkait dengan apa? Tidak terkait dengan ibadah. Baik, kalau ada yang bertanya, berkata lagi, bukankah boleh memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena para syair-syair mereka membacakan syair-syairnya di depan Nabi, memuji beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini dalil tentang bolehnya hal tersebut dilakukan di Maulid. Maka jawaban yang pertama ini, para sahabat yang mengucapkan syair kepada Nabi, dia ucapkan di pembahasan apa? Di situasi Maulid? Jawabannya tidak ada. Ya. Jadi dari mana kalian memasukkannya di pembahasan? Di pembahasan Maulid. Kemudian yang kedua, apa yang diucapkan oleh para sahabat tersebut itu pujian-pujian dalam batasan yang dibolehkan oleh syariat. Memang mereka memuji Nabi itu untuk membantah orang-orang kafir. Iya. Kadang Al-Hassan bin Thabit radhiyallahu taala anhu memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syairnya, beliau memang menghujat kaum musyrikin yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bentuk dari membela agama namanya. Bentuk dari membela agama. Adapun kalau di dalam perayaan tersebut dibacakan dari qasidah atau syair-syair yang berlebihan dalam memuji Nabi, ini menyelisihi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Fa inna ma ana abd faqulu Abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian berlebihan dalam menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Katakan saya ini hanyalah hamba Allah. Maka katakan Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ya. Ada lagi yang mengatakan, ini disebutkan dari As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi kalau ada yang berkata, ya, orang-orang Nasara, ini As-Sakhawi berkata ya, kalau ada yang berdalil dengan ucapan As-Sakhawi, "Idza kana ahlus salibi ittakhadhu lailata maulidi nabiyihim 'idan akbar, fa ahlul islami aula bit takrimi wa ajdar." Kalau orang-orang pengikut salib, maksudnya orang-orang Nasara, mereka menjadikan malam lahirnya Nabi mereka sebagai hari raya yang besar. Ya, hari raya yang besar ya. Diperingati setiap tahun tanggal 25 Desember kan begitu. Ya. Hingga hari ini diperingati. Jadi kalau orang Nasara memperingati kelahiran Nabi yang seperti itu, maka harusnya umat Islam lebih pantas lagi. Ya. Ini ucapan As-Sakhawi. Baik. Jelas ya? Memang tidak banyak yang berdalilkan dengan hal ini. Tapi ada juga yang membawakan itu. Ya. Karena ini ucapan dari As-Sakhawi rahimahullah jelas kelirunya. Karena itu Ali Qari sendiri, yang notabene Ali Qari ini termasuk ulama yang menulis buku pembolehan maulid, dia nukil ucapan As-Sakhawi. Dan beliau bantah ucapan As-Sakhawi ini. Beliau katakan, "Qultu," saya berkata, "lakin yaridu alaihi annana ma'muruna bi mukhalafati ahlil kitab." Akan tetapi ucapan As-Sakhawi tidak bisa diterima karena kita diperintah untuk menyelisihi ahlul kitab. Iya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuh." Sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai kalau mereka masuk di dalam lubang dob, lubang biawak, padang pasir. Ya mungkin kata biawak ya yang paling dekat. Walaupun sebenarnya dia bukan biawak ya. Jadi kata beliau, sampai kalau ahlul kitab itu masuk ke dalam, sampai orang-orang sebelum kalian itu, kalau masuk di dalam lubang dob, kalian juga akan ikuti. Saking miripnya. Adanya orang-orang seperti ini akan datang mirip mengikuti ahlul kitab. Maka kami bertanya, "Ya Rasulullah, orang Yahudi dan Nasara yang diinginkan?" Kata Nabi, "Ya siapa lagi?"
Jadi Nabi beritakan akan ada nanti dari umat yang mengikuti seperti itu. Dan Rasulullah bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka. Baik. Iya. Jadi ini beberapa beberapa dalil ya yang berjalan. Ya. Adapun terkait dengan ayat itu tadi, wadzakirhum biayyamillah, itu jawabannya seperti itu. Ya. Jadi tidak ada yang menafsirkan di situ dengan kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berpakai dalil umum. Andai kata itu benar keumuman yang mereka pegang, para sahabat dan para tabiin pasti sudah apa? Sudah mengetahui ya. Baik. Kemudian di sini ada yang berkata lagi. Ada yang mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya katanya membolehkan maulid. Iya. Dan ini dinukil oleh sebagian orang. Ya. Ibnu Taimiyah saja membolehkan apa? Membolehkan maulid. Iya. Baik. Apa itu yang dibolehkan oleh Ibnu Taimiyah? Baik, jadi disebutkan katanya bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya menerangkan tentang orang yang melakukan maulid, wallahu qad yuthibuhum ala hadhil mahabbah wal ijtihad la ala hadhil bid'ah. Allah Subhanahu wa taala kadang membalas mereka ya di atas kesungguhan ini, di atas kecintaan mereka ini, dan di atas kesungguhan, tapi bukan di atas bid'ah. Iya. Disebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagian ucapan beliau di Iqtidha Shiratal Mustaqim tentang ta'zimul maulid wa ittikhaduhu musiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim. Iya. Pengagungan maulid dan menjadikannya sebagai musim kadang dikerjakan oleh sebagian manusia, kata beliau. Dan padanya ada pahala yang besar. Li husni qasdihi, karena bagusnya maksud dia, wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dia mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini ucapan dari Syekhul Islam rahimahullahu taala. Ini memang ada dari ucapan beliau. Tapi beliau bukan di konteks orang yang membolehkan apa? Membolehkan maulid. Saya sudah bacakan ya ucapan beliau tegas bahwa maulid itu adalah apa? Adalah bid'ah. Dan ucapan-ucapan beliau di tempat lain juga tegas akan hal itu. Hanya saja memang beliau membahas di sini terkait dengan sebagian orang yang kadang dia berbuat maulid tersebut, dia punya niat yang bagus. Dia punya niat yang bagus. Tapi dia tidak bermaksud menyelisihi syariat. Dia tidak sengaja di dalam hal tersebut. Nah, itu yang dibahas oleh beliau. Ya. Maka ini yang dikatakan bahwa siapa yang melakukannya, maka dia dapat dari apa? Kadang dia dapat dari pahala. Ya, dan ini ucapan benar ya. Karena di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah orang yang wafat itu, ketika dia akan meninggal, dia katakan kepada keluarganya, kalau saya mati, bakarlah saya. Ya. Karena kalau Allah mampu membangkitkan saya pasti disiksa. Maka begitu dia meninggal, dibakar oleh keluarganya. Sebagian debunya dilempar ke laut, sebagiannya ke tanah. Maka Allah berfirman, berdiri lagi orang tersebut. Ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Dia berkata, wahai Rabbku, karena saya takut kepadamu. Maka dia diampuni. Ini orang ragu atas kemampuan Allah bisa membangkitkannya. Tapi dia tidak tahu tentang hal tersebut. Dia punya niat yang baik. Dia takut kepada apa? Siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia diampuni karena hal tersebut. Jelas ya? Baik. Jadi karena itu di dalam orang-orang yang membolehkan, karena ada sebagian orang dia sudah berijtihad, ya, berusaha bertindak sebagai dalil, maka mungkin ini dia punya sisi pahala dia berijtihad. Kalau dia memang ahli ijtihad, dia berijtihad. Seorang mujtahid kalau berijtihad, dia benar dapat berapa? 2 pahala, dia salah dapat 1 pahala. Kan begitu. Mungkin kadang ada orang yang
diberi pahala dalam hal tersebut. Bukan karena asal pada maulidnya. Adapun pada maulid itu sendiri, dia sudah dipastikan bahwa maulid itu adalah apa? Adalah bid'ah sebagaimana yang telah kita terangkan. Baik. Ini ada yang berbicara tentang definisi maulid. Ya. Apa disebut maulid atau maulud? Ya. Kemudian setelah itu ada dari ucapannya. Ya. Jadi katakan dikala Anda menolak maulid atau menolak maulud dengan pengertian seperti ini, dia terangkan makna secara bahasa ya. Maka Anda keluar dari Islam. Ya. Saya menentang maulid Nabi. Berarti Anda menentang kelahiran Nabi SAW. Saya menentang maulud Nabi. Berarti Anda berhadapan dengan Nabi. Anda musuh Nabi. Ini memang ucapan yang mengucapkannya saya kira dia tidak memaksudkan untuk mengatakan orang yang tidak maulid misalnya kafir dan seterusnya. Dia bahas dari sisi apa? Dari sisi bahasa. Ya. Dan maksudnya juga bagus. Ya. Katanya kalau kita ingin bahas sesuatu kita bahas dulu dari sisi definisinya. Dia mulai bahas dari sisi bahasanya tapi sayangnya dia tidak bahas dari sisi istilahnya. Iya. Jelas ya? Maulid itu ya. Kata al-maulid itu bisa isim makan dan bisa isim zaman. Bisa bermakna waktu kelahiran dan bisa bermakna tempat kelahiran. Itu memang betul. Ya. Dan saya kira di antara umat Islam ini tidak ada yang mengingkari apa? Kelahiran Nabi SAW. Ada yang mengingkari kelahiran Nabi? Ya. Di antara orang yang membolehkan dan melarang maulid itu tidak ada sama sekali lewat di tengah mereka pembahasan mengingkari kelahiran Nabi. Karena tidak seorang berakal pun yang membahas di dalam mengucapkan hal tersebut. Ya. Makanya kalau ada yang membahas ini namanya keluar dari inti masalah. Keluar dari inti masalah. Akhirnya ucapannya dianggap bisa dibawa kepada pengertian lain oleh manusia. Ya, dan ini adalah hal yang gak layak. Baik. Yang kedua, ada kalimat-kalimat di dalam syariat seperti kata. Jadi kalau misalnya tanya, apa hukum gelas misalnya? Ya. Betul yang ditanya itu kalau hukum gelas itu tidak ada hukumnya. Yang ditanya misalnya hukum meminum dari gelas, hukum menggunakan gelas. Jelas ya? Nah, itu benar. Ya. Apa hukum beras? Ya. Memang beras tidak ada hukumnya. Tapi penggunanya beras itu sebagai apa? Sebagai zakat, sebagai makanan. Nah itu yang dibahas tentang hukumnya. Tapi ada istilah berjalan di tengah para ulama. Kalau ditanyakan seperti itu sudah dimaklumi. Contoh misalnya. Apa hukum fitrah? Fitrah itu istilah para ulama artinya zakat fitri. Zakat fitri, makanan pokok yang dikeluarkan itu namanya apa? Fitrah. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi. Istilah fuqaha. Jadi kalau ditanya apa hukum fitrah, orang sudah tahu fitrah itu apa. Jangan terangkan fitrah secara bahasa. Keliru. Sebab kita di sini berbicara tentang apa? Tentang istilah. Sama dengan maulid. Kok dibahas masalah bahasa? Berarti keliru semua nih orang-orang yang nulis tentang maulid ini. Ya. Apa Suyuti husnul maqsid fi amalil maulid. Tapi hukmil maulid. Baiknya niat tentang amalan maulid. Disebut maulid. Ya. Jelas ya? Karena maulid ini sudah menjadi istilah perayaan. Jelas ya? Perayaan. Jadi kalau dia katakan saya ingkari maulid, itu kaitannya terkait dengan masalah perayaan maulid itu. Itu yang dibahas oleh para ulama. Jadi tidak cocok kalau seorang masuk di dalam pembahasan tersebut. Ya, apalagi setelah itu masuk di dalam menyalahkan kaidah-kaidah yang sudah tetap disepakati oleh para ulama. Ya. Ini dari ucapannya katanya
Jadi katanya jangan ketika maulid bid'ah, Masya Allah. Katanya antum itu bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang yang bikin perbandingan begini. Maulid Nabi. Zaman Nabi tidak ada, coret. Zaman sahabat tidak ada, coret. Zaman tabiin tidak ada, coret. Zaman ini ada. Ya, kalau begitu dia apa namanya? Bid'ah. Ya. Baik. Jadi katanya kalau antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal katanya. Ya, ini fatal. Zakat pakai beras diberi contoh. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret. Zaman sahabat coret. Zaman tabi coret. Zaman ulama coret. Ya zaman antum ada. Berarti antum bid'ah. Pakai beras. Ini pertama masuk di dalam hal yang dia menyelisihi kaidah yang sudah jelas. Itu benar kaidahnya. Tidak ada di masa Nabi dan para tabi'in. Tidak ada di masa Nabi, para sahabat, para tabi'in. Dari hal memang diterangkan. Yang tidak ada itu kayak bagaimana bentuknya. Dari hal yang di masa Nabi itu sebabnya ada. Iya. Konsekuensi hal yang menyeru untuk melakukannya itu ada. Dan tidak ada penghalang di masa Nabi. Yang seperti ini itu tidak bisa menjadi apa? Menjadi syariat. Pasti dia masuk ke dalam bid'ah. Ada di masa Nabi. Bisa dikerjakan. Sebabnya ada. Ya, diperlukan. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka itu apa? Masuk di dalam bid'ah. Jelas ya? Atau hal yang ditinggalkan oleh Nabi, para sahabat, para tabiin, memang mereka sengaja meninggalkannya. Maka ini siapa yang mengerjakannya berarti dia adalah apa? Adalah bid'ah. Ini memang kaidahnya di situ. Jangan dibolak-balik. Memang betul, tidak semua yang tidak ada di masa Nabi itu bukan bid'ah. Mobil tidak ada di masa Nabi. Bid'ah atau bukan mobil? Ya, bid'ah secara bahasa, tapi secara syar'i apa? Tidak. Dia dibolehkan. Ya, jangan masuk dalam pembahasan itu. Fokus, katanya fokus. Ini keluar pembahasan. Ya. Keluar pembahasan. Jelas ya? Terus memberi contoh beras. Ini saya nggak tahu zakat apa yang diinginkan. Kalau diinginkan zakat adalah zakat hasil bumi, maka beras masuk di dalam keumuman ayat. Wa atu haqqahu yawma hasadi. Kalau dia inginkan dengan zakat adalah zakat fitri, maka beras masuk di dalam keumuman hadits sa'an min ta'am. Satu sok dari makanan. Bukan gandum, bukan ini. Tapi makanan. Makanan, beras masuk makanan atau bukan? Makanan. Berarti ada dalilnya dari Al-Quran dan hadits. Jangan langsung bilang, oh tidak ada di masa Nabi. Dari mana dia bilang tidak ada? Iya. Ini karena kurang detail di dalam apa? Melihat dari dalil-dalil. Ya. Siapa yang mengatakan bahwa mushaf itu dikumpulkan itu di masa Utsman? Tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak ada di masa Nabi, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan pondasi-pondasi syariatnya. Iya. Beliau perintah kepada Abdullah bin Amr bin As menulis dari beliau. Beliau berkata kepada para sahabat, "Uktubu li Abi Syah." Iya. Ini semuanya dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa penulisan itu adalah hal yang apa? Hal yang dianjurkan oleh Nabi. Karena itu ketika dikumpulkan, itu berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan sholat tarawih. Ya, memang di masa Nabi tidak ada sholat tarawih setiap hari. Tapi sholat tarawih itu pernah dilakukan oleh Nabi. Pernah dilakukan oleh Nabi. Walaupun cuma 3 malam beliau keluar. Dan alasannya beliau tidak lakukan setiap hari ada. Karena khawatir akan diwajibkan kepada siapa? Kepada umatnya. Jadi jangan dikatakan tidak ada dalilnya. Iya. Kadang pendalilan itu tidak harus secara nas. Mungkin ada teks umum atau ada makna yang melekat ke sana. Ya, tapi itu tadi kaidahnya, jangan keluar dari makna itu tadi. Jadi sesuatu itu kalau dia tidak ada di masa Nabi, padahal ada hal yang mengharuskan hal itu dikerjakan, ya. Sebabnya dan perkara itu juga tidak ada yang menahannya, tidak ada mani di situ, maka yang seperti ini itu adalah hal yang tidak boleh ada yang masuk di dalamnya. Bukan perkara yang apa? Bukan perkara yang disunnahkan. Nah, itulah pembahasan maulid. Ya. Alasan maulid apa? Cinta kepada Nabi.
Cinta kepada Nabi, semua orang cinta kepada Nabi atau tidak? Iya. Makanya kita tanyakan, kalau memang cinta kepada Nabi, tidak ada yang lebih cinta kepada Nabi melebihi para sahabat Rasulullah SAW. Mereka tidak ada yang bikin maulid. Iya. Jadi sebabnya ada di masa Nabi SAW. Tapi tidak ada para sahabat yang melakukannya. Menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan. Dan tidak ada penghalang. Iya. Menunjukkan bahwa itu bukan syariat. Itu cara memakai kaidah. Jangan mencampur baurkan antara ini dan itu. Ini perkara yang tidak bagus ya. Membawa kepada apa? Kita namanya menyentuh pembahasan-pembahasan yang sudah dikaji secara ilmiah oleh para ulama. Di ilmu usul fikih itu pendalilan itu ada sumbernya. Ada dari Al-Quran, ada dari hadits, ada dari ijma, ada dari qiyas, ada dari ucapan sahabat. Ya, sebagiannya ada yang menghitung istihsan, ada yang berdalil dengan amalan penduduk Madinah, ya. Ada yang berdalil dengan masalih mursalah. Itu kan dibahas di pembahasan usul fikih. Jadi cara pendalilan itu ada cara berdalilnya. Ya bukan sembarangan. Jangan seorang itu kalau dia tidak sependapat dengan orang lain, keluar darinya kalimat-kalimat yang kalimat ini tidak cocok di dalam apa? Di dalam ranah silam pendapat. Baik, jadi ini mungkin yang bisa saya terangkan di pertemuan ringkas ini. Walaupun banyak sudut ya saya belum jelaskan. Tapi mudah-mudahan apa yang dijelaskan pada pertemuan malam ini bermanfaat untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam.